Baik, hari ini saya Gede Maximiliano dengan NIM 18724 akan menjelaskan artikel saya jaringan komunikasi, yaitu mengenai FCS atau Frame Check Sequence. Jadi singkatnya itu, pernahkah Anda berhenti sejenak untuk memikirkan apa yang terjadi saat Anda memencet tombol deploy pada proyek perangkat lunak yang kompleks, misalnya Laravel maupun Flutter. Nah, itu kan jutaan bit melintasi kabel tembaga, serat optik, dan gelombang wifi yang padat. Lapisan fisik jaringan ini merupakan lingkungan yang sangat kacau. Hal-hal seperti gangguan elektromagnetik dari saluran listrik sekitar, degradasi panas pada perangkat keras, atau konektor yang sedikit longgar dapat menyebabkan bit flip. Satu bit 0 berubah menjadi satu yang dapat merusak uh, query basis data atau membuat seluruh aplikasi crash. Lalu bagaimana jaringan kita mencegah kekacauan digital ini uh, agar tidak mencapai layar kita? Nah, jawabannya yaitu menggunakan frame check sequence atau FCS. Nah, jadi awalnya kita akan memahami basic dari FCS itu sendiri dengan 5W1H. Jadi yang pertama, apa itu FCS? FCS itu adalah kode pendeteksi kesalahan yang ditambahkan di bagian akhir bingkai komunikasi. Menurut Geeks or Geeks, frame check sequence atau FCS ini mengacu pada bit tambahan yang ditambahkan ke bingkai untuk mendeteksi kesalahan. Kode ini digunakan untuk memastikan bingkai data tidak rusak oleh media transmisi saat dikirim dari pengirim ke penerima. Lalu, why do we need it? Kabel jaringan itu rentan terhadap gangguan. Jika sebuah frame yang rusak diteruskan ke lapisan yang lebih tinggi, seperti lapisan jaringan atau transportasi, hal itu akan menyebabkan inefisiensi yang parah. FCS itu perannya sebagai penjaga pintu memastikan bahwa data yang rusak dihancurkan sebelum menghabiskan sumber daya sistem. Lalu di mana FPS ini beroperasi pada lapisan tautan data atau data link. Itu lapisan kedua dari protokol OSI. Perhitungannya dilakukan dan diverifikasi secara fisik oleh perangkat keras. Tepatnya kartu antarmuka jaringan atau NIC yang merupakan salah satu lapisan, yaitu lapisan pertama, lapisan fisik. Nah, Anda atau chip ASIC di saklar jaringan FCS ini selalu terletak di akhir bingkai atau bagian paling akhir. Kapan penggunaan FCS ini terjadi? Itu saat urutan tersebut dihasilkan secara intern sebelum bingkai terkirim ke media fisik dan diverifikasi tepat pada milidetik saat bingkai tersebut di node berikutnya. Lalu selanjutnya yaitu bagaimana cara kerjanya. Cara kerjanya sendiri yaitu pengirim memproses data muatan melalui algoritma matematika tertentu untuk menghasilkan sidik jari yang unik untuk FCS-nya itu sendiri. Lalu penerima menjalankan algoritma yang persis sama, dan jika sidik jari tersebut cocok dengan FCS-nya, data tersebut aman. Dan jika tidak, bingkai tersebut akan dibuang tanpa pemberitahuan. Lalu selanjutnya ada 3 bagian dari error detection yang dilakukan oleh FCS ini. Jadi tidak semua algoritma FCS itu diciptakan sama. Jadi ia bergantung pada era teknologi dan daya komputasi yang tersedia. Nah, engineer yang membuat bagian error detection ini telah mengandalkan 3 metode utama untuk menghasilkan checksum ini. Untuk yang pertama, yaitu parity check. Jadi, kalau parity check sendiri itu bayangkan Anda kayak mengemas kotak-kotak dan Anda hanya menulis di bagian luarnya apakah jumlah barang di dalamnya itu genap atau ganjil. Itulah tepatnya yang dilakukan oleh pemeriksaan parity. Pemeriksaan ini menambahkan satu bit ke urutan data biner untuk memastikan bahwa jumlah total angka 1 selalu genap
atau selalu ganjil. Nah, ini dilakukan tadi itu untuk mencegah hal yang terjadi seperti bit flip. Lalu untuk keuntungannya sendiri, yaitu dia cepat dan basically memiliki virtually zero computational overhead. Ya, ini bagus untuk mengurangi penggunaan sistem itu sendiri atau menghemat biaya. Lalu untuk fatal flow-nya, teknik ini dikenal sangat tidak dapat diandalkan di lingkungan yang bising. Bising sendiri itu maksudnya noise, jadi tidak stabil lingkungannya. Jika lonjakan tegangan mengubah dua bit secara bersamaan, bit flip yang tadi, paritas totalnya tetap tidak berubah, dan penerima akan menerima bingkai yang rusak sebagai data yang sepenuhnya valid. Nah, oleh karena itu, karena ada fatal flow ini, dilakukan metode lainnya yaitu checksum, yaitu sering dilakukan dalam protokol lapisan atas, seperti IPv4. Checksum bekerja dengan cara membagi data menjadi blok-blok yang lebih kecil dan berukuran tetap seperti segmen 16 bit. Blok-blok ini dijumlahkan menggunakan aritmatika biner dan hasil komplement satu dari penjumlahan tersebut dikirimkan bersama dengan data. Untuk keuntungannya sendiri, yaitu perangkat lunak ini mudah digunakan. Prosesor dapat menghitung checksum dengan sangat cepat tanpa memerlukan perangkat keras jaringan yang khusus. Sehingga bisa dipastikan bahwa proses ini bisa berjalan di semua komputer yang membutuhkan proses untuk dijalankan untuk FCS. Lalu fatal flow-nya sendiri, sistem ini tidak memiliki kesadaran spesial. Kesadaran spesial ini maksudnya untuk kayak exception skenario di mana ada hal unexpected yang terjadi. Jika suatu blok data secara tidak sengaja bertukar tempat dengan blok data lain selama proses transmisi, hasil perhitungan akhir tetap akan sama persis. Kesalahan tersebut sama sekali tidak terdeteksi. Jadi ini merupakan flow-nya jika dibandingkan dengan parity check tadi. Lalu untuk yang ketiga yaitu cyclic redundancy check yang merupakan standar industri yang digunakan. Jadi saat mentransfer data penting berukuran gigabit, penjumlahan sederhana saja tidak cukup karena ya bandwidth dan speed-nya sangat cepat. Anda memerlukan pembagian polinomial. CRC adalah juara tak tertandingi dalam deteksi kesalahan pada layar kedua ini. Sebagaimana dijelaskan dengan sempurna dalam dokumentasi teknis dari Pure Storage CRC, ini sebagai referensinya, yaitu memainkan peran penting dalam mengidentifikasikan memperbaiki potensi kerusakan data dalam jaringan, di mana transfer data yang andal sangatlah penting. Selain itu, dari Wikipedia juga mencatat bahwa algoritma FCS ini yang paling populer sejauh ini adalah cyclic redundancy check yang digunakan dalam Ethernet dan protokol IEEE 802 lainnya dengan 32 bit. Berikut cara kerja CRC di balik layar. Jadi, alih-alih dia hanya menjumlahkan angka, CRC memperlakukan seluruh blok data sebagai satu polinomial biner besar. Baik pengirim maupun penerima menyepakati pembagi yang telah ditentukan sebelumnya, yang dikenal sebagai polinomial generator. Misalkan polinomial pesan adalah MX dan polinomial generator adalah GX, pengirim menggeser pesan sebesar n bit di mana n adalah derajat generator dan melakukan pembagian modulo 2 yang pada dasarnya adalah serangkaian operasi XOR. Nah, setelah itu sisa pembagian ini Rx adalah nilai CRC itu sendiri. Lalu untuk yang pertama, keunggulannya yaitu metode ini secara matematis sangat andal. CRC 32 bit yang digunakan dalam jaringan internet modern dapat mendeteksi 100% kesalahan 1 bit, 100% kesalahan 2 bit, dan 99,99% kesalahan burst di mana sekelompok bit teracak sekaligus, sehingga mencegah error yang terjadi karena masalah seperti bit flip.
Lalu kekurangannya secara matematis ini cukup rumit, sehingga overhead-nya lebih tinggi. Namun karena tergantung pada logic gate yang sederhana, perusahaan jaringan mengintegrasikan algoritma CRC langsung ke dalam chip silikon atau SoC, chip silikon itu sendiri, sehingga prosesnya menjadi praktis dan juga instan tanpa overhead yang tinggi. Lalu untuk selanjutnya itu skenario dunia nyata. Jadi ini journey Ethernet frame-nya itu sendiri. Untuk penerapannya yaitu kita membayangkan mengunduh pembaruan kode besar ke server jarak jauh. Baik, yang pertama yaitu pembingkaian dan perhitungan. Atau jaringan komputer Anda membungkus paket IP yang berisi kode Anda ke dalam sebuah frame Ethernet. Tepat sebelum mengirimkannya, perangkat keras ASIC menjalankan pembagian polinomial CRC-32 terhadap alamat MAC, bidang panjang, dan data muatan. Hasilnya adalah sisa pembagian sebesar 4 byte. Misalnya 110, 100, 10. Inilah yang menjadi FCS. Lalu bahaya transmisi. Frame ini meninggalkan mesin Anda, namun di suatu tempat sepanjang rute fisik mungkin dekat sumber daya listrik, tidak terlindungi atau motor industri berat, gangguan elektromagnetik menyebabkan fluktuasi kecil di mana terjadi bit flip 0 menjadi 1. Lalu penilaian penerima. Frame tiba di switch tujuan, switch membaca frame, mengupasnya, dan melakukan pembagian CRC32 persis pada data yang baru diterimanya. Kesimpulan, karena satu bit itu berubah, pembagian polinomial menghasilkan sisa 0,11100 yang tidak cocok dengan 11010010 yang melekat pada frame. Nah, yang dilakukan switch selanjutnya, yaitu pada Ethernet layer 2 ini, tidak ada upaya untuk memperbaiki data, dan switch akan membuang frame tersebut secara tiba-tiba tanpa pemberitaan ke dalam ruang konsol digital. Switch bahkan tidak memberitahu pengirim bahwa paket tersebut telah dibuang. Switch mengandalkan protokol lapisan yang lebih tinggi seperti TCP untuk mendeteksi bahwa ada paket yang hilang dan meminta pengiriman ulang. Pembuang yang tanpa ampun ini mencegah data yang mencapai logika aplikasi server Anda. Lalu untuk kesimpulannya itu secara singkat, sementara forbit string ini yang terletak di N sebuah frame, frame check sequence itu adalah alat yang bisa digunakan di digital modern infrastructure untuk mengoperasi dan juga menangkap jutaan error tiap hari secara global. Baik itu saat debugging API yang kompleks maupun saat streaming sebuah film. Kita bisa men-trust yang kita lihat di layar kita karena algoritma di dalam FCS ini sendiri meng-ensure datanya adalah data yang honest, intact, dan sesuai dengan asli dari data itu sendiri. Baik, ini bisa dilihat daftar pustakanya dari QStorGeek, Wikipedia, dan Pure Storage tadi. Itu saja dari Giri Moreno Maxiano dengan NIM 18724 124. Terima kasih.